Batu akik menjadi trendsetter, mulai dari kalangan awam hingga publik figur seolah sedang terkena sindrom batu akik. Lantaran demam batu akik yang mewabah di negeri ini, harga batu akik pun hampir setiap menit merangsek naik sejajar dengan logam mulia maupun permata. Apalagi batu akik terus mengurai pesona lewat fenomena yang tak biasa, seperti batu panca warna milik Daniel Krishna, seorang kolektor batu alam. Siapa sangka jika batu asal Wonosobo yang satu ini bukanlah sembarang batu alam. Batu yang dimilikinya sejak tahun 95 itu tergambar jelas sosok wanita yang menyerupai penguasa pantai selatan di Roro Kidul. Lantas seperti apa rupa wanita cantik yang terpatri di atas batu akik milik Krishna? Benarkah lantaran memiliki gambar Nyi Roro Kidul, batu tersebut dibanderol sang pemilik dengan harga sampai 5 miliar rupiah? Ini batu Nyai Roro Kidul. Ini sebenarnya kalau mau tahu pemirsa, ini yang memberi nama bukan saya, tapi para pemirsa, para penonton yang waktu itu saya coba tunjukkan ke mereka. Saya bilang ini penari, dance, ini adalah dance. Tapi mereka bilang apa? Bukan Pak, saya punya lukisannya, saya punya fotonya, Bapak nggak percaya. Di Tangkuban Perahu saya lihat seperti lukisan Basuki Abdullah. Saya pikir kenapa enggak? Mereka kan akhirnya yang menilai mereka, bukan saya. Akhirnya saya ikutin kata mereka. Nah maka terjadilah seperti sekarang ini. Ini dari Pegunungan Dieng. Jadi Wonosobo itu di Dieng, dia kemudian dari belahan itu dibelah-belah, keping-kepingannya dilempar ke Rawabeni. Saya bandrol 5 miliar ini bukan karena saya sok-sokan Mas. Kenapa? Ini karena sering ditawar orang, supaya orang nggak nawar saya kasih 5 miliar. Sekarang saya kasih 5 miliar, orang tetap nawar. Nah sekarang sampean mikir sendiri. Sampai coba berpikir sendiri lah, saya nggak mau takabur. Ya kira-kira kalau 5M aja dia nawar berapa gitu loh. Apakah Anda berpikir seperak, apakah Anda berpikir 2 perak, ya terserah para penonton. Intinya ini batu, waktu semifinal itu udah ada yang nawar 100 juta. Waktu semifinal di Ciracas. Kemudian sehingga sampai sekarang, ini batu tanpa saya ukir, tanpa saya lukis, dan ini memang terbentuk dari belahan batu yang ini adalah God's hand. Jadi memang tangan Tuhan. Meroketnya harga batu akik akhir-akhir ini selain karena bentuk dan coraknya yang menawan, batu akik juga masih diyakini kebanyakan orang memiliki energi tertentu. Keadaan ini yang membuat batu akik yang bernilai dan dipandang sebagai hiasan dan barang mewah saat ini. Lantas benarkah lantaran harga batu yang fantastis mencetuskan niat pemerintah untuk memberlakukan pajak atas kepemilikan batu akik? Lalu bagaimana reaksi para selebriti dan pecinta batu akik atas rencana pemerintah menetapkan pajak atas batu akik? Pajak penjualan barang mewah atas batu-batu mulia ya, gems. Jadi ada permata, ada berlian, ada blue sapphire. Saya kira yang populer dan harganya tinggi itu berlian, blue sapphire, ruby, zamrud. Saya kira akan ada di wilayah jenis-jenis permata yang demikian. Misalnya dipajekin, saya kan setuju banget. Kita yang beli, kasarnya kan, kita yang beli udah gitu kita perindah, kita percantik, kita emasin, masa kita ngasih, kita bayar pajak? Itu dari mana datangnya? Kalau menurut Empo maksudnya. Tapi gini, kalau Empo suka, seandainya itu harga mahal banget nggak bakal Empo beli, karena Empo kan masih ada yang lebih penting lagi daripada batu. Karena kita kan masih punya keluarga, punya anak, ya nggak? Lebih pentingin buat anak dulu lah gitu. Seandainya berharga MM-an, ya Allah, mendingan beli kontrakan, ya nggak? Bikin kontrakan, ya tanah lebar itu buat masa depan anak, kasarnya gitu. Nah sekarang kalau pajak nggak setuju juga Mas. Cuman kalau batu itu kan hobi ya Mas, ya nggak seluruh orang suka mencintai batu gitu. Jadi batu itu kalau di tangan orang yang hobi nilainya akan tinggi. Cuman ketika di tangan orang yang biasa gitu, ya tidak akan tahu berapa nilainya. Jadi ya mungkin pajak batu sih nggak usah ya. Jadi pajak penghasilan aja. Itu pemirsa, kalau suka makan batu dipajakin,
Pajak atas batu akik sudah pasti menjadi hal baru, tetapi tidak dengan beragam kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat soal batu akik. Pasalnya, batu masih diyakini memiliki kekuatan mistis, meskipun entah dengan cara apa hal itu bisa dibuktikan. Tetapi begitulah yang berkembang di tengah publik. Selain sebagai hiasan jemari, batu alam juga memiliki value yang tak bisa ditakar dengan nalar. Benarkah menelisik dari apa yang kerap menjadi kebiasaan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia akhirnya mengeluarkan fatwa jika batu akik haram? Lalu bagaimana reaksi para pecinta dan kolektor batu akik soal indikasi diharamkannya batu akik? Kalau cincin batu akik apalah namanya, itu sekedar hiasan aja, memperindah sesuatu. Jangan sempat diyakini cincin itu membawa faedah, manfaat, mendatangkan rezeki, mendatangkan sesuatu yang kemudian ya sedikit banyaknya bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Nah, oleh karena itu sebaiknya cincin batu akik itu jangan dibuat dengan tulisan-tulisan yang bisa merusak keyakinan. Percaya kepada sesuatu yang berangan-angan sifatnya itu nggak boleh, haram. Jadi bisa memburu harta karun, memburu benda-benda yang dianggap membawa faedah tertentu, ya kan? Itu diharamkan dalam Islam. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya tetap sehat sejahtera. Senang sekali saya Libra Akila. Dan saya Ajeng Kamarati. Pemirsa, kami akan menemani Anda selama 30 menit depan untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Tentunya hanya di Seleb On Cam. Ya pemirsa, kita awali Seleb On Cam hari ini ajengnya dari berita Ashanty yang dianggap oleh beberapa netizen melakukan operasi di bagian hidung dan juga alis. Dan nampaknya Ashanty mulai kesal dengan anggapan orang-orang sehingga ia meluapkan kekesalannya melalui media jejaring sosial. Dan selain itu, kita juga akan melihat bagaimana nih persiapan dari Sarwenda dan Ruben Onsu yang akan menggelar acara ucapan syukur atas kesehatan sang jabang bayi yang rencananya akan digelar secara mewah dan besar-besaran layaknya acara pernikahan. Wow. Seperti apakah serunya? Kami akan kembali pemirsa tentunya setelah jeda pariwara yang satu ini.